Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya dengan Bimbel Mandiri. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai soal UTBK Kimia SBMPTN tahun 2019 ya. Baik anak-anak, langsung saja kita lihat nomor pertama ya, nomor 1. Nah, anak-anak bisa lihat di situ ada grafik ya. Grafik yang ini menggambarkan sumbu Y-nya menggambarkan M. Apa M itu? M adalah molaritas ya, konsentrasi. Konsentrasi apa? Ini ada zat yang bereaksi, ada zat hasil reaksi, yaitu zat A, zat B, dan C. Sumbu X-nya itu mewakili T. Apa T itu? T itu time ya, waktu. Jadi ini sumbu datarnya mewakili waktu, sumbu tegaknya, sumbu vertikalnya mewakili konsentrasi zat. Kita lihat soalnya. Diketahui profil reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu sebagai berikut. Jadi ini ya, ini ada 3 kurva nih. Kurvanya A, kurva B, kurva C. Kurvanya ini apa artinya? Nah, ini berarti konsentrasi A, garis ini ya, konsentrasi A sesuai dengan yang mengikuti fungsi waktu. Artinya pada saat T-nya 0 kan di sini ya, itu konsentrasinya 0,6. Pada saat tercapai keseimbangan, nah ini ketika datar, grafiknya datar, itu berarti telah terjadi kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan konsentrasi A berapa ya? Kita tarik garis lurus ke kiri. Oh, ternyata 0,2. Pada saat kesetimbangan itu konsentrasi C berapa? Ya tinggal tarik. Oh, 0,3. B pada saat keseimbangan 0,4. 0,4 apa? 0,4 molar. 1 molar itu berarti apa? Ingat ya anak-anak ya. 1 molar itu berarti 1 mol per liter. 1 molar zat terlarut per liter larutan. Itu artinya M, molaritas. Nah, kita suruh milih. Kalau profil kesetimbangan reaksinya seperti itu di gambar ini, nah pernyataan yang benar, yang paling tepat yang mana di antara A, B, C, D, E? Nah, reaksi kesetimbangannya sesuai untuk grafik di atas adalah ini menggambarkan reaksi kesetimbangan ya. Ada pilihan 5 pilihan, tapi tidak semuanya sesuai. Yang paling sesuai mana? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita lihat dulu. Kalau melihat seperti ini, kita tentukan dulu mana zat yang direaksikan atau reaktan, mana hasil reaksinya. Caranya gimana ya? Kita lihat. Kalau reaktan kan pada saat T-nya 0 kan mesti masih banyak. Yang paling banyak yang mana? Oh, yang A. A mula-mula 0,6, ini turun kan? Nah, yang turun ini berarti reaktan. Berarti di sini apa? A adalah reaktan. Kenapa? Kenapa kita bacakan iya? Karena dia grafiknya menurun. Grafik menurun sebagai fungsi waktu ya. Jadi mula-mula banyak, setelah bereaksi ternyata turun. Oh, berarti zat yang bereaksi. Nah, kalau mula-mula nggak ada, kemudian setelah bereaksi muncul, mula-mula 0, tahu-tahu jadi 0,3. Mula-mula 0, tahu-tahu dari 0,4. Ini kan berarti apa? Berarti itu adalah
hasil reaksi atau produk. Berarti B dan C adalah produk ya, atau hasil reaksi. Kenapa? Karena grafiknya naik sebelum seimbang. Setelah seimbang ya semua datar. Ini reaksinya bolak-balik. Nah, kemudian setelah kita tahu kita ini untuk apa sih menentukan, ya milih yang ini. Yang A sendirian kan di kiri, hasilnya B tambah C, berarti yang B jelas salah ini. Ini kan berarti A dan C bereaksinya, reaktannya, berarti ini salah. Yang lainnya mungkin benar. Di sini A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Tinggal angkanya berapa. Nah, untuk menentukan angka koefisiennya ini gimana? Kita lihat, kita buat begini. Biasa ya, kita buat M, R, S. M itu apa? M itu mula-mula. Mula-mula untuk A, sorry saya betulin ya. Ini konsentrasi A, konsentrasi B, tulis konsentrasi C. Kemudian kita tulis di sini M, R, S. Apa M itu? M itu mula-mula, R itu yang bereaksi, R itu singkatan dari reaksi, S itu sisa atau setimbang. Dalam keseimbangan berapa kita buat. Nah, ini dulu. Oke. A mula-mula berapa? Mula-mula ketika T-nya 0. Oh, konsentrasinya 0,6 ya. B dan C nya berapa? 0 semua kan, berarti ini kosong. Terus apa yang kita tahu pada saat keseimbangan? Berarti di sini ya, ini angkanya. A nya berapa? Oh, tinggal 0,2 gitu ya. Terus B dan C nya, B nya 0,4, C nya 0,3. 0,4, ini 0,3. Loh, berarti ini terbentuk kan hasil reaksi. Berarti di mana terbentuknya? Ya ketika reaksi 0,4, 0,3 kan nanti ini dijumlah. Nah, bagaimana dengan A? A mula-mula 0,6, tersisa 0,2. Berarti yang bereaksi berapa? Ya ini dikurang ini kan. Berarti ini adalah 0,4. Nah, kalau reaksi ini misalnya A ditambah B, A jadi B plus C, dan ini kita beri koefisien ini P misalnya, ini Q, ini R, P ini koefisien ya, PQR itu, maka perbandingan P dibanding Q dibanding R itu sama dengan koefisien reaksinya ini koefisien reaksi ini, berarti kan 0,4 sesuai dengan zat yang bereaksi ya, dibanding 0,4 dibanding 0,3. Kalau dibulatkan sama-sama dikali 10, berarti ini 4 dibanding 4 dibanding 3. Berarti P nya 4, Q nya 4, R nya 3. Kalau gitu mana reaksi yang cocok? Oh, ternyata yang A. Ini keseimbangan ya.
kanan ke kiri kecepatannya sama. Berarti pilihannya yang benar adalah yang A, 4A gitu ya, menjadi 4B ditambah 3C 443. Bagaimana? Jelas bukan? Nah, ya sangat jelas lah, gak sulit kan? Gampang sekali. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan kan? Sudah jelas? Oke, kalau gitu kita langsung saja pindah ke nomor berikutnya. Oke. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2 ini? Kita baca ya. Molekul ClF3, ini ClF3 ya. ClF3 memiliki 3 domain pasangan elektron ikatan, jadi PeI-nya 3, PeB-nya 2, gitu kan. Pasangan elektron bebasnya 2. Nah, kalau gitu jumlah domainnya berapa? Jumlah domainnya ditambah ini PeI tambah PeB 5 ya. Berarti kita bisa tuliskan notasi molekulnya, notasi bentuk molekulnya 5, 3, 2. Atau ini bisa juga ditulis A X3 E2 gitu ya. A itu atom pusat, X itu atom terminal. Atom terminal itu atom yang diikat oleh atom pusat. Berapa yang diikat? 3. Pusatnya kan Cl ya, apa? Iya, Cl. Yang 3 ini adalah F. Yang 2 apanya? Yang 2 adalah pasangan elektron bebas. Nah, kalau jumlah domainnya 5, jadi ini 3 ini PeI, 2 ini PeB ya. Jumlah PeI ditambah PeB itu adalah jumlah domain total. Kalau jumlah domainnya 5, itu bentuk dasarnya, berarti ketika tidak ada PeB-nya itu 5, 5, 0. Nah, ini bentuknya apa? Karena jumlah domainnya 5, itu bisa kita tulis gini. A, X-nya 5 ya, itu ke sini, ke sini, ke sini membentuk segitiga. Ini 3. Yang 2 kemana? Yang 2 itu ini namanya bidang ekuator. Yang 2 itu ke arah vertikal, sama dengan kutub-kutub ya. Nah, ini kan A, atom pusatnya dikelilingi oleh atom terminal 5. Itu kalau 550. Nah, kalau 532 gimana? Kalau 532 berarti yang dari 5 itu 2 PeI berubah menjadi PeB. Nah, sesuai dengan teori VSEPR ya. Oke, apa panjangan dari VSEPR? VSEPR itu adalah kepanjangannya valence ya, valensi maksudnya, shell itu kulit ya, elektron E nya, pair itu pasangan, R nya repulsion tolakan, repulsion ya. Apa maksudnya? Repulsion, FSEPR. Nah, kalau diterjemahkan bebas adalah tolakan pasangan elektron valensi ya, tolakan pasangan elektron valensi yang ada di kulit, biasanya kulit luar. Ini elektron valensi ini kan semua
elektron valensi, ya, elektron yang berada di kulit terluar. Nah, itu punya gaya tolak di mana ada PeI, ada PeB. Nah, mereka saling berinteraksi, kan ada PeI, ada PeB ya. Gaya tolaknya itu gini, bisa PeI lawan PeI, bisa PeI lawan PeB, bisa PeB lawan PeB, sama-sama PeB. Nah, gaya tolak yang paling besar itu yang paling kanan ini. PeB kali PeB itu tolakannya paling kuat. Ya, ranking kedua setelah itu adalah PeI bertolakan sama PeB. Nah, yang paling lemah adalah antara PeI dengan PeI. Nah, dari sifat ini maka konsekuensinya pasangan elektron bebas itu karena tolakannya paling kuat, dia butuh ruangan paling luas, ya, volumenya paling besar. Ini yang sedang, ini yang paling kecil. Karena itulah ini yang ngalah, ya. Nah, kalau ini karena konsekuensinya maka dari 5 ini kalau yang dijadikan PeB2, maka yang diambil adalah yang sudutnya terbesar, ya. Kita lihat antara ini vertikal sama yang horizontal, sudutnya kan 90 derajat. Antara yang horizontal dengan horizontal, sesama horizontal, ini kan 360 ya, dibagi 3 berarti ini 120. Lebih besar mana? Lebih besar yang 120. Maka ini dihapus, ini dihapus. Nah, gitu. Sehingga jadinya apa? Itu berubah menjadi PeB, ya. Ini berubah menjadi PeB, sehingga dia punya ruangan paling besar. Di sini ada PeB2, ini juga, ya, ini A. Nah, sisanya ini kan X-nya 3, ini AX3, A X-nya 3, E-nya 2 pasang maksudnya, ya, 2 pasang. Ini tak kasih warna lain, guys. Nah, ini dia, ini PeB, ini nulisnya AX3 E2 dengan notasi kayak gini. Ini 5 3 2 ini maksudnya PeB, 3 PeI, 5 jumlahnya, ya. Kalau ini A atom pusat, X atom terminal itu kan ujung, E atom pasangan elektron bebas. Nah, sisanya berarti yang bentuk ini. Jadi sisanya berbentuk apa? Kalau tadi yang 5 itu kan gini ya, aduh kok bengkong, ntar ya, kita hapusnya. Ini gini. Nah, ini kalau dihubungkan ini membentuk segitiga. Kalau ini kutub, nah ini ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Ini juga begitu, ditarik sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini. Nah, kalau 5 begini ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya trigonal atau segitiga bipiramida. Kan piramidnya 2 ini.
piramida dengan alat segitiga, piramidanya 2, maka ini disebut trigonal bipiramida ya. Bipiramida. Trigonal artinya segitiga, B itu 2, piramid ya piramid, berarti piramid dengan alat segitiga ada piramidnya 2 gitu. Contohnya kayak gini. Nah, karena yang 2 hilang menjadi PEB, maka sisanya menjadi apa ini? Ini disebut dengan bentuknya T. Jadi hasilnya, jawabannya ini adalah bentuknya kan huruf T ini. Kalau dibaca dari diputar ya, diputar ke sana kan menjadi T gini. Jadi ini X ini PEB-nya gini. Jadi pilihan yang betul yang mana? Yang betul adalah yang C. Sukses ya, kita mudah jawabannya. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ada narasi ya. Untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 5, gunakan keterangan berikut. Nah, apa itu? Ini ada data. Sebanyak 50 mili ya. SO2, larutan SO2 dititrasi dengan larutan KBr4 0,1 M. Menurut reaksi ini, KBr4 4SO2 plus 4H2O menjadi, ini seimbang ya, 4H2SO4 plus KBr. Ini saya kira sudah setara nih ya. Kita cek K-nya setara, BR-nya setara, S-nya setara, H-nya 4288 ya. Mesti O-nya setara. O di kiri berapa? 4 tambahi 8 tambahi 4. 4 tambah 4 8 tambah 8 16. Nih 4 kali 4 16. Oke, sesuai sudah. Jadi reaksinya sudah setara. Titik ekivalen tercapai saat volume KBr4 sebanyak 50 mili. Ini titrasi ya. Masih ingat apa itu titrasi? Titrasi itu adalah reaksi penetralan. Ya, asam dinetralkan dengan basa menjadi garam. Itu garam itu netral. Kalau asam mengandung H+, B mengandung OH-, menetralkannya itu mempertemukan H+ dengan OH-. Asam kan mesti mengandung H+, basa mesti mengandung OH-. Ketemunya jadi apa? Ini jadi, ini sebenarnya kurang ya, garam plus air. Garam plus H2O. Dari mana H2O? Ya, H ketemu OH ini jadi H2O. Gitu. Nah, ini sudah reaksi penetralan. Air kan netral, pH-nya 7 ya. pH-nya sama dengan 7. Nah, ini disebut dengan titik ekivalen. Kalau sudah netral itu. Nah, katanya di soal ini titik ekivalen itu tercapai ketika KBrO4 yang digunakan sebanyak 50 mili. Nah, reaksinya ini KBr4 plus 4SO2 plus 4H2O menjadi 4H2SO4 plus KBr ya. Pertanyaannya, berapa konsentrasi SO2 dalam larutan
Oke ya, kita lihat ya, katanya di soal ini volume KBR4 yang digunakan adalah 50 ml. Nah, kita sudah tahu kan konsentrasi KBR4 nya 0,1 M. 0,1 M itu kan 0,1 mol per liter. Nah, kalau 50 mili berapa molnya? Nah, kita ingat ya, molaritas itu adalah mol itu simbolnya N ya, per V. Maka kalau kita mau nyari N gimana? Ya M dikali V kan, molaritas dikali V-nya. Nah, N-nya KBR4 itu molaritas KBR4 kan 0,1 M kan, 0,1 M dikali volumenya berapa? Oh, volumenya 50 mili. Nah, kalau satuan volumenya mililiter, nanti ketemu N-nya, ini N ya, adalah milimol. Berarti 0,1 kali 50 berapa? 5 milimol. Nah, untuk apa kita cari N-nya KBR4? Ya untuk mencari yang ditanyakan kan SO2. Kita dulu cari dulu molnya SO2 yang bereaksi. Kan ini ada perbandingannya. Jadi kalau 1 mol KBR4 itu yang SO2 yang bereaksi adalah 4. Kalau di sini 5 milimol, berarti ini berapa? Berarti N-nya SO2 itu sama dengan koefisiennya SO2 kan 4. Koefisiennya KBR 1, yang 4 kalinya kan. SO2 itu mol 4 SO2 4 kalinya dari KBR. 4 kali berapa? Kali 5 milimol. Berapa? Jadi 20 milimol. Perbandingannya tetap 1 banding 4. Kalau ini 5 kan 20 ya. Tapi kan belum selesai. Yang ditanyakan bukan molnya, tapi konsentrasinya. Konsentrasi kembali lagi, konsentrasi itu M, mol dibagi volume atau milimol dibagi mililiter, kalau mol bagi liter. Nah, berarti kita cari M-nya SO2 sama dengan N SO2 dibagi V-nya SO2 gitu ya. Berapa N-nya SO2? 20 milimol. Dibagi volumenya berapa? 50 mililiter. Ini hasilnya juga molar ya. 2/5 kan, 2/5 itu berapa? 4/10. 4/10 ya, sama dengan 0,4 M. Mana jawabannya? Oh, yang D ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, berikut ini akan disajikan trik cara cepat bagaimana menghitung konsentrasi SO2 dalam reaksi ini ya. Kalian perhatikan di situ koefisien SO2 dibagi koefisien KBRO4 sama dengan mol SO2 per mol KBRO4. Nah, mol itu kan molaritas dikali volume. Maka kita dapatkan 4/1 sama dengan molaritas atau konsentrasi SO2 dikali volume SO2 dibagi konsentrasi KBRO4 dikali volume KBRO4. Nah, kita dapatkan konsentrasi SO2 kali 50 dibagi 0,1 kali 50. Nah, kita dapatkan konsentrasi SO2 sama dengan 0,4 M. Nah,
Hasilnya sama bukan dengan cara yang panjang? Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan soal nomor 4 ya. Yang ditanyakan apa nomor 4 ini? Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi di atas adalah, nah kita lihat lagi reaksinya ya. Saya tulis di sini KBrO4 ditambah 4SO2 itu menjadi 4H2SO4 ditambah KBr. Oke, nah untuk mengetahui berapa mol elektron yang terlibat, kita harus tahu perubahan bilangan oksidasinya. Kita cek dari salah satu aja. Oke, kita lihat bloknya bloknya K di sini. Oksigen itu kan -2 kali 4 berarti -8 ya. Br itu golongan halogen kan, berarti bloknya -1 ya. -1 -8 berarti -9. Nah berarti ini K nya berarti +9. K di kiri +9. Bagaimana dengan yang di kanan? Br itu -1, berarti K nya +1 ya. Perhatikan, di kiri +9, di kanan +1. Turun apa naik? Iya jelas turun lah. Kalau turun berarti mengalami apa? Mengalami reduksi ya. Mengalami reduksi. Dari K +9 menjadi K +1. Menangkap apa melepas elektron. Kalau reduksi jelas menangkap ya. Menangkap elektron berapa? Menangkap 8 elektron ya, 8 elektron. Nah apa artinya ini? Kalau yang bereaksi ini kan koefisiennya 1 ya. Kalau KBrO4 yang bereaksi 1 mol, elektron yang terlibat itu adalah 8 mol elektron. Jadi kalau saya singkat ini 1 mol KBrO4 itu ekivalen dengan atau setara dengan 8 mol elektron ya. Di 8E berarti 8 mol. Nah tadi dalam reaksi KBrO4 yang terlibat berapa? Ini 5 milimol. 0,1 ke 50 mili kan tadi, 0,5 milimol, cuman 5 milimol. Berarti kalau ini 5 milimol, elektronnya berapa? Ya 5 kali 8, 40 milimol elektron. Nah pilihan jawabannya nggak ada yang milimol, yang ada mol. Berarti 1 milimol itu berapa mol? 1 milimol, namanya mili per 1000 ya, sama dengan 1/1000 mol atau 10⁻³ mol. Berarti 40 dibagi 1000 berapa? 0,04 mol ya. Gampang bukan? Mana jawaban yang betul? Ya ternyata jawabannya adalah Bandung ya. Bisa diikuti ya anak-anak ya, jelas sekali bukan? Nah, atau dengan kata lain kita bisa gunakan rumus matematika
Ini karena perbandingannya 1:8 ya, berarti mol elektronnya yang terlibat adalah 8/1 kali 5 milimol, sama aja kan, ketemu 40 milimol. 40 milimol berarti sama dengan 0,04 mol. Ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 5. Ini mungkin soal terakhir untuk sesi ini ya anak-anak, nanti kita akan ketemu lagi di nomor-nomor berikutnya. Oke, masih di soal yang tadi. Untuk yang nomor 5 ini kita disuruh menghitung pH larutan ya, pH larutan. Rumusnya pH apa anak-anak? pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk memudahkan pembahasan saya tulis lagi nih persamaan reaksinya ya, sesuai dengan yang di soal. KPR4 plus 4SO2 menjadi 4H2SO4 plus KPR. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini kita menghitung pH, kan itu kita harus menghitung konsentrasi H plusnya. Nah, kita buat penyetaraan dulu. Di sini 1 mol KBr4 ya, itu fokus ke sini ya, kan penyebab asam itu H, itu sebanding dengan 4 mol H2SO4. Nah, sementara H2SO4 itu akan terurai menjadi 1 molnya menjadi 2, berarti kalau 4 berarti 8H plus ditambah 4SO4 2 min. Nah, fokuskan perhatianmu ke sini. 1 mol KBr4 menghasilkan 8 mol H+. Nah, tadi KBr4 yang bereaksi berapa? KBr4 yang bereaksi adalah mol KBrO4 yang bereaksi sudah dihitung di awal tadi ya, kan 5 milimol ya. Kita lihat bahwa 1 mol KBr4 menghasilkan 8 mol ion H+. Nah, sementara mol KBr4 yang sudah kita hitung tadi yang bereaksi kan cuma 5 milimol. Berarti ion H+ yang terbentuk berapa? Berarti mol H+ yang terbentuk ya, itu sama dengan ya 8/1 ya, 8 berarti kali 5 mol ya kan, 5 milimol. Berapa hasilnya? 40 milimol. Kalau dijadikan mol berapa ini? 0,04 mol ya, atau biarin aja dah, gak usah tiba ke mol. Kita hitung sekarang volume larutan. Volume larutan berapa? Kenapa ngitung volume? Ya, hitung konsentrasi. Larutan tadi kan terdiri dari 50 ml SO2, coba dicek soalnya lagi ya, dan 50 ml KBrO4 sebagai titik KBrO4.
Totalnya berarti berapa? 100 ml. Nah, untuk menghitung pH kan berarti kita harus hitung dulu konsentrasi H+. Konsentrasi H plusnya berapa? Molnya H plus berarti 40 milimol dibagi volumenya 100 ml. Hasilnya berapa? 0,4 M, 0,4 molar ya. Kita tulis untuk seperti ini supaya bisa mudah dihitung. 4 kali 10 pangkat min 1 M. Nah, terakhir berarti kita ngitung pH. Kalau gitu pH-nya berapa? pH-nya itu sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log berapa konsentrasinya? 4 kali 10 pangkat min 1. Pangkatnya pindah ke depan, kali min 1 kali min 1 di 1 min log 4. Ada enggak 1 min log 4? Tuh enggak ada, yang ada 1 min 2 log 2. Berarti ini dijadikan 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti jadinya 1 min 2 log 2. Jadinya jawabannya adalah E. Jadi pH-nya 1 min 2 log 2 ya. 1 min log 4 itu kan sama dengan 1 min log 2 pangkat 2. 2 nya pindah ke depan, 1 min 2 log 2. Inilah hasilnya ya. Ini sebagai penjelasan tambahan saja. Oke, demikian anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembahasan soal kimia UTBK tahun 2019 mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau ada pertanyaan silakan komen ya, ditanyakan lewat komen di bawah video ini. Kemudian jika dirasa video ini bermanfaat, mari klik tombol subscribe, like, and share, dan bunyikan tombol loncengnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.